kasih Wazir Indra Hafidullah sudah menyampaikan materi menurut beliau tadi mukadimah, berarti masih bab awal tentang kembalilah ke Madinah Al Munawwarah. Nah, tadi sudah dijelaskan dari awal tentang 5 fase kehidupan dan tadi dijelaskan tentang makna Madinah Al Munawwarah dan proses peralihan dari fase keempat ke fase yang kelima. Baik, bagi tuan dan puan yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Silahkan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah disampaikan oleh pemateri, boleh diajukan pertanyaannya. Bisa diketik ya di chat. Di situ ada pesan panggilan. Nah, diketik saja pertanyaannya atau boleh juga langsung berbicara dengan membuka mic dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Ya, silakan tuan puan semua. Pertanyaan boleh, tambahan juga boleh, ada pendapat lain juga dipersilakan sebebas-bebasnya. Yang penting tertib, bisa diketik atau angkat tangan jika ingin berbicara melalui mic. Ya, silakan tuan dan puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Asep, Pak Asep Mulyadi. Pak Asep boleh perkenalan dulu dan dari mana? Setelah itu silahkan disampaikan apa yang ingin disampaikan. Ya, Ya, Pak Asep. nama saya Mulyadi. Saya pernah bertemu dengan Pak Indra ya, langsung ke tempat Pak Indra waktu itu ya, Pak Indra bersama Pak Yadi ya. Masih ingat Pak Indra ya? Oh, iya iya, Pak Asep, alhamdulillah. Silakan Pak Ya. Asep. Iya, saya ingin bertanyakan tadi, semisal yang digambarkan oleh Pak Indra, ibarat kita masuk ke time zone, artinya kita masih pakai uang kertas dong. Kalau misalkan kita menukarkan uang kertas menjadi koin, baru koin itu bayar, artinya uang kertas masih dipakai. Itu gimana ceritanya itu? Itu saja mungkin itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Wazir boleh langsung saja TikTok dijawab. Jika belum Oh puas iya. nanti Pak Asep boleh langsung aja ditambahkan disanggah. Iya, baik. Ya, memang kita ini kan zamannya sekarang kan transisi, ya kan? Dan bagi yang sudah melakukan itu ya pernah juga di Pasar Muamalah Jogja itu modelnya begitu. Setiap yang masuk ke eh, apa ke Pasar Muamalah harus tukar dulu gitu. Nanti di baru transaksinya pakai itu. Artinya kan kita sekarang ini kan zaman transisi. Jadi kan eh, step by step gitu kan, tidak bisa sekaligus gitu total. Tapi kan bagi yang sudah biasa kita seperti para pedagang yang sudah kayak kemarin waktu di pasar KWS kan ada yang testimoni orang tua Pak Ali kalau nggak salah itu kemarin dia testimoni bahwa dia itu jualan hasil kebun, terus hasil jualannya itu dia beliin lagi di pasar tersebut gitu untuk kebutuhan yang lain. Dari hasil dia jualan kan menerima dirham atau fulus gitu kan, lalu dia belikan lagi untuk kebutuhan kayak dibeliin sembako atau yang lainnya gitu. Dan dalam perjalanannya juga kita di pasar-pasar ini ya memang nyampur ya, yang pakai kan namanya juga bebas pasarnya juga kan, asal jangan pakai mata uang asing aja itu nggak boleh, mau pakai rupiah mau pakai beras gitu mau pakai dirham pakai fulus bebas-bebas aja. Cuma kan waktu di apa di, waktu di pengadilan itu kan hakim itu kan memandangnya itu ini kan seperti
permainan time zone gitu kata hakim. Jadi ketika ini masukkan tukarkan koinnya gitu bahasa hakim seperti itu Pak. Di itu dirangkum di buku itu Dinar Hakim Dinar Dirham Hakim yang Adil. Di buku itu diceritain tentang masalah. Artinya kita ya sekarang kan ya itu campur saja karena kan kita apa, ada yang udah punya dirham, ada yang masih rupiah gitu kan, itu kan cuma kan di pasar ini kita diajarkan sebisa mungkin kan ini kan karena pasar yang diajarkan Rasulullah, jadi ditukarkan dulu gitu kalau bisa bagi yang mau, seperti itu Pak Asep. Ya, siap, siap. Baik, terima kasih Wazir Indra atas jawaban dari pertanyaan Pak Asep Mulyadi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Siap, yang Ya, lain? siap. Yang lain dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Ini ada Nazir Yudi ya. Terus Puan Elvira keluar. Tuan Rahmat dan Sidi Erlangga yang sedang merekam kajian malam hari ini. Silakan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai kembalilah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, kita buka dua pertanyaan lagi ya sepertinya. Tadi Pak Asep sudah memulai satu pertanyaan awal. Kita buka dua termin. Setelah itu kita closing statement dari Wazir Indra. Kesimpulan dari tema kembalilah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini makna temanya adalah perintah. Jadi kembalilah ke Madinah Al-Munawwarah sebagai solusi dan jalan keluar di masa sekarang. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya izin bertanya, Wazir. Tadi tentang hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Islam pada mulanya adalah elemen yang asing dan nanti akan kembali dalam kondisi yang asing sama seperti waktu awalnya Islam itu datang, seperti hari ini. Jadi hari ini Islam akan kembali asing seperti dulu ketika Islam itu datang. Dan beruntunglah orang-orang asing tersebut. Kurang lebih begitulah makna teks hadisnya. Lalu tadi Wazir menjelaskan yang terasing itu adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini itu banyak dikutip juga oleh kelompok lain begitu sebagai apa ya moto pergerakannya ya. Termasuk ya banyaklah ada 1, 2, 3 kelompok gitu ya yang menyatakan bahwa Islam itu akan kembali asing, bahwa kitalah yang asing ini dan harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mereka juga bilang kitalah yang kembali ke dalam Al-Quran dan Sunnah itu gitu ya. Itu yang berbicara begitu ada 1, 2, 3 kelompok, yang mana 1, 2, 3 kelompok ini berbeda ya kan, berbeda jalannya, tapi ketiganya ya 2 atau 3 lah ya, ketiga atau mereka semua menyatakan bahwa mereka lah yang asing itu karena memang berbeda dari kebanyakan masyarakat umum, dan juga mereka lah juga yang merasa mengamalkan
Al-Quran dan Sunnah atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu bagaimana Wazir cara untuk mengidentifikasikannya itu? Boleh Baik, di ya, baik. Sidi Ilham, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Baik, ini kan menyangkut tentang eh, pola kehidupan Madinah Al-Munawwarah itu sendiri kan gitu. Bahwa di situ kan ada amal, yaitu kembali tadi yang amal itu ya action. Ya emang kalau yang untuk yang bercakap-cakap memang banyak semuanya juga ya, bukan berarti kita ingin diri sendiri, tapi dalam hal pengamalan kurang tampilkan pak amal gitu kan. Makanya eh, yang perlu kita hadirkan ini kan amal. Jadi kan mengenai pembahasan ini tentunya nanti kan dibahasnya yaitu tentang amal ahlul Madinah. Nah, disitulah nanti kita buka tentang apa sih tentang amal ahlul Madinah ini. Amal kan yang dipraktekkan oleh Rasulullah bersama para sahabat di Madinah Al-Munawwarah, di mana di situ ya ada amernya. Itulah yang perlu kita hadirkan hari ini. Yang mengenai klaim-klaim itu ya itu kan mereka kan berdasarkan dari guru ke guru. Silakan saja kalau itu kan. Cuma kan kita ini perlu menghadirkan amal ya, apa kuncinya yaitu dari zakat itu. Karena saya Abdul Qarim sudah menyatakan bahwa dinar dirham dan fulus ini ya, itu politik, itulah kesatuan politik harus dihadirkan. Ya nanti di part amal ahlul Madinah di part berikutnya insya Allah kita bahas tentang perihal yang jelas kan. Kalau klaim-klaim itu ya silahkan saja, itu kan hak setiap individu dan mereka juga kan pasti punya keilmuan dari seperti itu. Jadi ya itulah biar eh, waktu yang menjawabnya kalau itu, karena kan kita juga tidak bisa menyalahkan mereka juga kan, karena kan mereka punya inian sendiri gitu. Cuma ya kita kan harus, kenapa tadi hadis Rasulullah itu kan seperti seekor ular yang kembali ke liang, berarti kan kita harus kembali ke duduk perkaranya, ke akar pendidikan Islamnya harus dibangun supaya kan dipahami bersama semua ke intinya gitu, ke awal mualanya, asal muasalnya Islam itu ada gitu. Seperti itu ya. Kalau mereka terbukti yang ini ya alhamdulillah, seperti itu. Begitu sih di Ilham, saya nggak berani mengatakan mereka, karena kan mereka juga punya ini sendiri gitu. Cuma kan yang diajarkan saya dan oleh guru saya Amir Jaim Saidi dan Amir Jaim di Saidi, ajarkan dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi kan, yaitu tentang pentingnya amal. Kita hadirkan action hari ini seperti itu. Seperti itu Sidi Ilham. Oke, baik. Terima kasih Wazir Indra atas pembahasannya. Ya, dan memang seperti itu, banyak yang menganggap diri mereka kembali pada Quran dan Sunnah atau merasa terasing. Tapi ketika dijelaskan mengenai misalnya rukun zakat yang telah hancur, mereka malah sebaliknya bahwa menganggap eh, ya uang kertas itu halal. Uang kertas itu halal dan zakat hanya sah dengan, bahkan zakat bilang dia harus sah dengan uang kertas. Begitulah kira-kira yang saya temui ya dari berbagai teman-teman yang merasa dirinya
kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu alam bisawab, ya Allah yang lebih tahu. Baik, sekarang ini alhamdulillah ada pertanyaan dari Sidi Erlangga. Ya, silakan Sidi, mau langsung atau dibaca saja? Sidi Erlangga ini bertanya mengenai dinar dirham yang harganya menjauh jarak harganya. Berarti maksudnya dinar dan dirhamnya menjauh ya. Berarti dirhamnya murah mungkin ya, dinarnya mahal, atau secara perbandingan semakin menjauh dari waktu ke waktu. Dan ini pula alasan para penanya, alasan orang-orang yang bertanya untuk mengurungkan niat dalam mengadopsi dinar, dirham, dan fulus. Ya, saya sering ditanya gitu kan, tentang mengapa harga dinar dengan dirham semakin menjauh jarak harganya. Ya, ini berarti titipan pertanyaan dari orang-orang kepada Sidi Erlangga. Dan Sidi Erlangga menyampaikannya kepada Wazir Indra pada kesempatan kali ini. Silakan Wazir, itu kenapa itu harganya jadi jomplang begitu? Ya, baik. Saya jawab. Jadi kan kita tidak bisa pungkiri bahwa hari ini emas dan perak itu kan dikuasai oleh bankir itu sendiri, kan dikendalikan di seluruh dunia, terutama emas kan. Dan itu kan menjadi satu, entah pemikirannya gimana ya, mungkin karena mereka juga kan pasti apa namanya meriset kan tentang mungkin dari hadis-hadis Rasulullah juga, mungkin kan ada ahlinya khusus gitu. Jadi untuk perak ini sepertinya mereka tahan gitu harganya itu, makanya dia stabil seperti itu. Dan itu pernah suatu ketika dia mengungkapkan yaitu elit yang pegang gitu. Itu dia yang tahan gitu harga perak itu. Makanya harganya begitu jauh kan, kalau kita inian ke zaman Rasulullah kan antara 1 banding 10, 1 banding 15, satu dinar itu kan 10 dirham sampai 15 dirham gitu. Hari ini kan jomplang sekali, satu dinar sampai 40 lebih lah. Tapi hikmahnya dari situ kan, itulah kesempatan kita untuk menggulirkan dirham sebanyak-banyak nah di zaman ini, karena kan dirham ini masih terjangkau untuk nilai rupiah kan ini satu dirham setara dengan nilai rupiahnya 83.000. Dan dari banyaknya orang yang menyinyir ke Amirat terutama ya, sebenarnya itu kan mantan-mantan Amirat juga, tapi anehnya mereka malah menyerang ke Amirat, bukannya saling mendukung, dan sama-sama juga murid pada asuh. Ini kan luar biasa menurut saya. Tapi berarti kan mereka belum memahami dinar dirham ini. Ya, yang terpentingnya ini kan dinar dirham itu kan hadirnya seorang amir yang mencetak dinar dirham, menjaga takaran dan timbangannya. Ya, kita kan sekarang selalu mengutik-ngutik masalah selisih rupiahnya. Sebenarnya kan itu karena kita masih di zaman rupiah. Coba kalau rupiahnya udah nggak ada, apa yang kan? Ketika seorang amir menentukan bahwa satu dirham bisa setara dengan seekor ayam, setengah dinar untuk seekor kambing, udah selesai. Sekarang ini banyak yang ini kan masalah itu menyerangnya itu kan, kenapa kok dirham Amirat kok mahal sekali, sedangkan ini apa namanya harga modalnya segini dirinci kan, kayak gitu kan.
Ya itu kan karena beda ini, kalau mereka kan mungkin mereka tujuannya kan memang untuk jualan koin, kalau kita kan enggak, tujuannya bukan ke situ. Jadi ya kita jangan, kalau yang lebih mudah begini aja lah. Ketika sebuah perusahaan besar bernama Nokia hancur dilibas sama Android gitu kan. Dan bagi generasi-generasi yang tidak hadir di masa zaman HP nit-nit, ya nggak bakal ngerti tentang HP nit-nit itu gimana. Tapi bagi kita yang udah mengalami HP nit-nit terus ke Android, itu bisa bisa menjelaskan. Tapi bagi yang tidak mengalami kan susah jelasin gitu. Jadi ya itu kan kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Tapi prinsip saya gitu kan, ya Amir Jaim gitu, walaupun apa namanya, dengan eh, gayanya makomnya seperti itu, tapi beliau konsisten sampai hari ini kan, ya, mencetak dinar dirham, menjaga takaran dan timbangannya. Itulah sebenarnya tugas seorang amir. Seperti itu. Poin pentingnya ke situ gitu. Dan bagi kita, saya selaku muridnya, ya saya mengikuti aja, karena tugas keamirannya mesti dilakukan. Jadi begitu Siti Erlangga. Jadi kalau ada yang itu ya biarkan saja, itu urusannya mereka masing-masing aja. Nggak, nggak usah diinin juga, jadi terserah aja gitu. Apa itu kan dikembalikan lagi ke masyarakat. Silakan aja masyarakat mau, kan banyak tuh sekarang dinar dirham itu kan banyak, bagi yang ada yang nyata ada yang goib juga kan gitu. Tinggal masyarakat sendiri aja yang menilai. Kita makan dari zaman dulu juga kan begini-begini aja. Kalau Amir Jai mengajarkan, mengambil zakat, membagikan ke masyarakat, membuka pasarnya, itu udah suatu ikhtiar, apa yang Rasulullah contohkan ketika di Madinah kan, bahwa setelah membangun masjid lalu ke pasar yang tanpa sekat, tanpa sewa, tanpa pajak, tanpa tempat, didirikan di atas tanah wakaf kan gitu. Kita ikhtiar untuk, biarlah itu nanti masyarakat sendiri yang menilainya. Ya, begitu aja dari saya. Sidi Ilham mudah-mudahan bisa terpuaskan dengan jawaban saya. Ya kan Sidi Ilham. Terima kasih Wazir Indra atas Izin Bang. dirham itu kalau mengikuti perbandingan di era Rasul itu kan harusnya hari ini kan 400.000 atau 600.000 ya satu dirham. Ya berarti ketika Emirat menetapkan 83.000 hari ini itu masih sangat murah. Itu banyak orang yang masih menganggap ini terlalu mahal dan rincian yang tadi disebutkan. Ya izin menambahkan juga informasi yang saya dapat kenapa dirhamnya ditekan ya, tidak naik rally seperti harga emas. Ya mungkin ini satu dari berbagai kemungkinan ya. Satunya lagi kan karena perak ini, karena tadi yang mengatur emas perak ini adalah elit global, dan perak ini digunakan di industri sebagai bahan baku. Jadi mereka membiarkan harga perak ini tidak naik cepat, supaya mereka masih bisa membeli perak dengan harga murah untuk kepentingan industri. Yaitu satu dari berbagai apa ya kemungkinan kenapa perak itu ditekan.
Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalaupun benar, itu hanya satu aspek dan masih banyak aspek yang lain. Ya, justru dengan masih bisa terjangkau itulah kesempatan bagi kita semua untuk mengumpulkan perak sebanyak-banyaknya dan menggunakannya untuk muamalah sehari-hari karena masih terjangkau. Andaikan perak sudah stabil dan mengikuti ketentuan asalnya, ya berarti kan satu perak 600.000 di harga hari ini. Kalau dinarnya adalah 6 juta, kan 10 perbandingannya 1/10. Kalaupun 1/15 berarti 400.000 rupiah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Wazir Indra dan tuan-puan semua yang sudah berkenan hadir, juga mendengarkan dari awal sampai akhir dan ikut memberikan pertanyaan atas apa yang ingin diketahui. Semoga jawaban dari Wazir Indra tadi cukup untuk memberikan jawaban atas apa yang ingin ditanyakan. Oke, baik, kita sepertinya sudah berada di akhir agenda, atau ada yang ditanyakan lagi? Satu lagi boleh bertanya, Bang? Silakan, oh, boleh, sangat boleh, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak mau ingin bertanya ya. Ini mungkin terkait apa namanya? Sekarang kan banyak nih anak-anak Gen Z ya. Gen Z maksudnya kita selaku penggiat dinar dirham, bagaimana nih kita mengajak para Gen Z ini untuk bisa ikut terlibat di aktivitas kita sendiri gitu ya, aktivitas apa namanya terkait tentang dinar dirham. Karena kalau kita melihat di kondisi saat ini, contohnya gitu ya, sekarang kan sudah teknologi ya, kasusnya blockchain, ada mereka kripto gitu ya. Bahkan saya lihat ada di berita itu khususnya mungkin di Malaysia ya, Malaysia itu sudah mulai menerapkan kripto itu bisa untuk membayar zakat gitu. Nah, bagaimana kita sebagai pelaku dinar dirham untuk melihat kondisi tersebut, Wazir Indra, untuk mengantisipasinya seperti apa, kemudian bagaimana sih caranya kita kiat-kiatnya untuk menggait para Gen Z ini, bahwasanya di Indonesia ini kan para pemudanya banyak tuh. Nah, mungkin kalau kita semakin masif untuk menyampaikan ke mereka, mereka otomatis bisa menerima bahkan mengimplementasikan dinar dirham itu untuk di aktivitas di kehidupan seperti itu aja. Mohon apa namanya masukannya, tipsnya mungkin dan pandangannya terkait apa namanya zakat kok bisa dibayarkan menggunakan kripto ya dengan basis blockchain seperti itu, Wajir. Silakan Wazir. Baik, terima kasih Tuan Rahmat atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Baik, untuk langkah kita untuk menarik para Gen Z ini, memang kan Gen Z ini begitu spesial kan, dimana karakteristik anak-anak Gen Z itu kan pengen serba instan aja gitu, serba mudah. Itu pada umumnya kan seperti itu. Nah, artinya kalau kita mau menggait anak-anak muda ini, langkahnya kita telusuri dulu. Misalkan kan setiap suatu daerah kan tentunya beda-beda ya kan, kesenangan anak muda itu. Ya kita masuknya dari kesenangan. Cara dia supaya dia senang dan berniat, ya pakai caranya dia. Misalkan gini, ya kita adain misalkan kopdar, mungkin bisa di klub-klub mungkin otomotif, mungkin bola gitu kan, atau apa namanya eh, yang curhat-curhat gitu kan, kalau anak-anak Gen Z itu senang kayak gitu ya. Kita bisa mengadakan kopdar atau lebih lebih ininya lagi, membuat kajian kalau kita ibaratnya memumpuni di dalam bidang agama kan, itu bisa dengan cara modelnya anak muda gitu, jadi nggak terlalu tegang, santai sambil ngobrol sampai ngopi gitu, nggak seperti di apa majelis-majelis
yang bapak-bapak gitu kan, bisa dari cara seperti itu. Yang berikutnya ya kita menyampaikannya lewat pemahaman tentang harta. Emas gitu kan, kalau emas kan pasti semua orang suka karena kan udah fitrahnya emas dan perak gitu kan. Jadi kan bisa kita masuk pemahamannya dari situ gitu. Jadi mas, karena kan kalau masuk kayak kripto gitu kan, blockchain itu kan lebih goib lagi kan gitu, seperti itu. Makanya kalau bayar zakat pakai itu ya udah haram itu mah. Kan udah kagak ada bentuknya gitu. Uang kertas kan masih penting ada bentuknya. Kalau udah masuk ke dunia goib itu udah goib banget itu. Jadi Nggak bisa dipegang ya Mas Indra. seperti itu ya. Ya mungkin kalau untuk menghitungin anak muda ya seperti itulah kalau yang pengalaman saya dulu gitu. Ya modelnya kita diajak cara yang disukai dia gitu. Dan apabila udah masuk ke situ, ajaklah ke pasar. Nanti juga kan di pasar itu bagi teman-teman yang sudah menghadiri ke pasar itu banyak pengetahuan-pengetahuan baik yang bisa di lewat keseriusan gitu kan, atau kebanyakannya lewat spontanitas timbulnya itu. Jadi, tak terduga ternyata itu sebenarnya yang dia ingin. Banyak kan suka begitu gitu kan, berkahnya di pasar muamalah itu ya, karena ya kayak gitu ya, saya ngomong begini ya berdasarkan saya pengalamannya begitu gitu. Ada aja gitu, baik yang dulu-dulu apa sampai sekarang-sekarang, selalu ada aja hal-hal seperti itu. Makanya ya itulah pentingnya kita menghadirkan yang hak tuh begitu. Ya mungkin seperti itu sih kalau jawaban dari saya. Mungkin ada tanggapannya, Ya, terima silakan. kasih Mas Indra. Berarti ini ya apa namanya, kalau misalnya di pasar muamalah bisa jadi kayak apa, jual-jual jersey gitu ya, wajar ya, seleranya anak muda kan. Jersey kopi gitu ya, kopi-kopi bisa pakai apa namanya, kita Iya, menggunakan dirham gitu. Ya. iya, Karena iya memang gitu. saya lihat ini sih wajar apa namanya, potensinya anak muda ini kan banyak ya, khususnya Gen Z kan. Sebenarnya sayang nih kalau kita misalnya tidak melibatkan mereka di hal yang sudah kita lakukan seperti itu. Karena kan apalagi nanti semakin berkembangnya zaman, kalau belum kita susupkan gitu kan ya, bahasanya susupkan ya, apa namanya, nilai-nilai kebaikan ini kan otomatis mereka ya tadi, uh, kalau saya lihat juga kan pengguna apa namanya yang goib tadi ya, kripto tadi itu anak mudanya itu berapa puluh juta gitu penggunanya. Berarti kan mereka apa ya, bahasanya mereka sangat sangat tertarik sekali gitu ya, tentang yang goib ini. Padahal sebenarnya kalau kita semakin masif menyampaikan yang real gitu ya, yang menggunakan dirham, menggunakan dinar, otomatis apa ya, mereka bisa memegang yang gaib aja mereka mau, masa yang asli mereka nggak mau, kan seperti itu ya Wajir ya. Yang mudahan apa namanya, kita diberikan kemudahan lah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensiarkan apa kebaikan yang sudah kita jalankan. Terima kasih Wajir Indra. Iya, sama-sama. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ini ada tambahan dari si Erlangga ya, saya baca. Izin menambahkan, seharusnya anak Gen Z harus mengetahui kalau hanya menggunakan uang fiat, nilainya turun minimal 15% per tahun, utamanya terhadap pendidikan dan kesehatan. Ya, betul-betul. Jadi memang anak-anak muda ini sekarang memang sudah pandai berinvestasi. Mereka itu
sudah pandai berinvestasi, bahkan ya tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Rahmat ya. Jadi yang invest di forex, invest di kripto itu kan rata-rata anak Gen Z itu. Bahkan banyak yang sudah main saham dan lain-lain. Nah, kalau tadi dijelaskan bahwa uang fiat nilainya turun 15% per tahun dan emas dan perak adalah barangnya real dan stabil, sudah dia stabil, real gitu. Ya, kalau meskipun forex misalnya kripto itu naiknya luar biasa, lebih dari emas, ya, tapi kan dia tidak real. Kapan saja ada waktu musibah yang kita nggak tahu, seketika juga itu hartanya akan hilang. Nah, mungkin jalan masuknya bisa dari investasi itu ya, meskipun memang dari investasi itu. Nah, setelah lama kelamaan barulah masuk nanti muamalah dinar dan dirham. Mungkin bisa dikenalkan secara umum emas dan perak ya, biar tidak terlalu kaku gitu ya, emas dan perak aja dulu atau logam mulia gitu. Nanti setelah mulai masuk paham dan masuk di pengetahuan mereka baru nanti bisa masuk ke dinar dan dirham dan praktek muamalah. Mudah-mudahan Allah mudahkan niat baik kita semua. Baik tuan dan puan semua, eh, alhamdulillah kita sudah berada di ujung agenda malam hari ini. Sebenarnya tema besarnya kembalilah ke Madinah Al-Munawwarah. Tadi sudah disampaikan oleh Wazir Indra Hafidullah. Baik, sekarang kita akan dengarkan bersama-sama closing statement, juga kesimpulan rangkuman dari materi kita, baik itu materi pokok kembalilah ke Madinah Al-Munawwarah atau juga rangkuman dari berbagai pertanyaan yang tadi disampaikan dan dijawab. Ya, silakan Wazir Indra, boleh closing statementnya. Baik, Sidi Ilham. Terima kasih. Baik tuan puan yang dirahmati Allah, dan memasuki penghujung kajian hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa mencerahkan tuan puan semuanya. Cuma poin pentingnya yaitu tadi peristiwa pergantian zaman ini, bahwa masa-masa pergantian fase ini adalah yang perlu, mengapa kita perlu benar-benar memahami zaman ini, bahwa sistem ini kan akan kolaps dan tanda tanyanya udah ada, dan tentunya kan bank kiri ini juga kan pasti bermetamorfosis. Nah, jadi kan nanti ketika sistem ini kolaps kan datanglah sekoci-sekoci yang tadi saya bilang, yaitu sekoci bank kiri itu kan sekarang bermetamorfosis seolah-olah bertikai seperti dengan adanya kripto dan digital currency, uang mata uang digital. Padahal hanya itu aja. Sejarah bangkit kan begitu. Dari zaman peristiwa tragedi di Eropa dulu kan, dengan adanya Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua, dan seterusnya. Mereka itu kan bermain dua kaki, walaupun menang atau kalah pihak manapun, ya tetap mereka kan dapat untung tetap dari peristiwa pertikaian itu. Dan saya dapat dari Amir Zaim, ya ini kan mohon maaf sekali kepada semuanya jikalau puan-puan semuanya tidak sejalan dengan apa yang kami pahami, bahwa di dunia tasawuf yang saya pahami, bahwa ada sebuah jalan, yaitu, dan di dunia tasawuf ketika jiwa kita udah bersih, kalau kita bersih, pengetahuan itu akan masuk dengan sendirinya pada diri kita tanpa kita sadar atau nggak kita sadar. Itulah hal biasa di dunia tersebut. Nah, itu bisa kita buktikan jika kita menjumpai kayak ulama-ulama yang diam di pedesaan sih, tapi dia bisa banyak tahu. Padahal kan dia tidak sekolah, tidak apa. Itulah dunia tasawuf seperti itu.
bisa menembus dimensi. Dan Amir Zain pernah mengatakan bahwa ini sih mau percaya atau tidak percaya, cuma perkataan dari guru beliau bahwa Indonesia ini akan menjadi pematik kebangkitan Islam, lalu menyebar ke Asia Tengah. Itu yang negaranya kan yang beraliran tan. Situlah nanti pusat dinnya. Itu yang digambarkan oleh ada beliau tulis, yaitu di buku yang di translate sama Pustaka Adina, yaitu kembali ke Madinah. Saya kurang lebih gambarannya saya kemukakan melalui poinnya tentang Ahlul Madinah. Cuma kan kita ini kan berbeda-beda, maka semoga kita dengan perbedaan ini jadi saudara-saudara yang dirindukan oleh Rasulullah. Dan saya lagi memperhatikan sebuah binatang yang kelihatannya binatang ini menjijikkan, tapi banyak mengandung makna. Semoga dengan digambarkannya binatang ini bisa menjadi wawasan lah bagi tuan-tuan semua. Saya sekarang lagi senang memelihara sebuah binatang, yaitu namanya lalat BSF. BSF ini kan singkatan dari Black Soldier Player, namanya keren. Tapi lalat ini dia umurnya pendek, dia menetas, bertelur, berubah menjadi apa, yang mengubah sebuah sampah-sampah limbah-limbah, dia ubah menjadi di dalam tubuhnya menjadi kandungan protein yang sangat tinggi yang berguna bagi binatang-binatang ternak yang lainnya. Tapi dia itu bagaikan mesin bergerak terus pada masa menjadi sebuah larva itu. Sampai suatu titik dia berubah lagi badannya menjadi hitam. Dan disitulah dia bertapa. Tidak makan, tidak bergerak lagi, diam. Sampai akhirnya dia lahir kembali sebagai jadi seekor lalat. Terus saja begitu. Semoga dari kisah lalat ini bisa menjadi inspiratif bagi kita bahwa hidup ini kita sebentar. Dan Nabi mengatakan kan umatku ya seperti umur beliau lah 63 gitu kan. Yang lebih dari itu berarti bonus. Dan waktu ini bagaikan pedang. Dan sampai kita ditebasnya sia-sia. Dan Rasulullah berpesan bahwa hidupkanlah tanah-tanah yang mati. Marilah kita sekarang menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita di sebuah kota kecil yang begitu agung, yaitu pola kehidupan Madinah Al-Munawwarah. Waalaikumsalam. Demikian kajian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Wazir Indra Fitullah atas materi yang disampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya bagi kita semua. Dan puan semuanya, informasi pekan depan kita akan kembali bertemu di malam yang sama, di jam yang sama, dengan tema kestabilan dinar dan dirham. Dengan pemateri Dr. Arif Rahman Hakim.
ya, dari Solo, Jawa Tengah. Baik, itu saja dari saya sebagai moderator. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akan tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Sir wa barakatuh, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak. Billahi fi sabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.